Nama saya Hanifa Limatus Adia Suandi, umur saya 14 tahun, sekolah di SMPN 1 Cibadak, saya timnas wanita U15. Dari umur 5 tahun udah suka main bola, tapi kelas 1 SD baru ikut sekolah sepak bola. Di awalnya masuk ke SSB Bintang Timur, waktu itu awalnya sama ayah. Kan lumayan jauh tuh ke daerah Nagrak, tapi pas saya udah meninggal pindah ke SSB Siliwangi sekitar kelas 3 SD. Kalau mama, bapak, pokoknya kayak kakak kayak gitu setuju 100% ngedukung. Cuman kayak om, tante, atau misalnya tetangga-tetangga gitu kan, ngapain sih perempuan main bola, nggak takut hitam apa, terus ntar kakinya sakit apa gimana, takut cedera ini itu. Pada umur 11 tahun mengalami cedera patah tulang di kaki kirinya. Itu sempat pikir, nggak mau main bola lagi, udah bikin kaki patah gitu. Tapi berkat dukungan teman, pelatih, orang tua, keluarga semua ngedukung, sampai ada yang beliin sepatu bola, baju bola kayak gitu yang bikin semangat lagi. Walaupun dipakai, tapi cuma buat foto sambil pakai tongkat kayak gitu ya. Nah itu dari situ bikin bangga, pokoknya jadi narik omongan yang awalnya mau berhenti main bola, jadi semangat lagi. Terus yang kedua, ngelihat videonya Kak Maulina lagi freestyle juggling duduk. Nah di situ jadi kok orang aja bisa kayak gini, masa aku enggak sih? Potensi sepak bola wanita emang besar, tapi kalau bagi Hanifa nih, kalau peluang di sepak bola wanita tuh lebih besar. Jadi daripada laki-laki nih, jadi harus manfaatin peluang itu biar bisa wakili Indonesia. Perjuangannya mati-matian pokoknya, tapi kayak mulai dari seleksi, terus kan terbatas juga ya, terus pas-pasan kayak transportnya, tempat tidurnya, bela-belain nahan makan, kalau makan ya pulang, kalau makan nggak pulang, tapi kalau pulang nahan makan. Dari perjalanan dari Bandung ke sini itu seharian hari itu nggak makan sama sekali. Bawa uang dari rumah cuma 200.000 buat 3 hari. Itu udah sama makan sama transport semua, kekurangan banget. Bawanya kalau di timnas kan pokoknya pelatnya kan keras, sampai dibilang, ini kamu kemana, otak kamu di mana? Udah capek, udah ini harus dipaksa. Itu kalau inget mama itu bawaannya semangat lagi, capeknya hilang. Itu pokoknya kalau inget bapak, mama udah semangat. Saya tuh kayak pokoknya ngejagain. Terus kalau buat Hanifa ya kayak pelatih gitu. Terus pas ayah meninggal tuh kayak terpukul. Pas ayah meninggal itu kayak mimpi banget. Kayaknya nggak bisa wujudin mimpi bapak. Jadi bapak tuh nggak bisa lihat Hanifa pakai jersey ini. Kalau dulu sih bapak emang pengen Hanifa masuk timnas, tapi sekarang Hanifa cuma pengen bapak kembali. Kalau misalkan ya ada ayah, Iya. apa yang ingin Hanifa liatin ke ayah sekarang? Cuman liatin ini. Bangga nggak sih pakai baju timnas? Bangga, merinding, kayak mimpi. Dulu sempat kayaknya nggak mungkin ya. Udah latihan di lapangan biasa, terus bola biasa, sepatu biasa, semua terbatas pokoknya. Kayak nggak kenal siapa-siapa gitu, nggak kenal pelatih hebat. Terus masuk di SSB biasa aja. Tapi ini takdir Allah, jadi bisa diubah gitu. Jadi bisa kayak mimpi pokoknya masuk timnas itu. Pak, ini mimpi bapak. Hanifa persembahin semuanya buat bapak. Terus kalau emang ada rezeki, pengen nekajiin bapak sama mama. Terus bertiga pokoknya
pengen bertiga gitu naik haji. Terus mimpi satu lagi tuh kalau bapak masih ada, bapak sama mama tuh pengen banget nonton Hanifa di tribun. Terus Hanifa ngegolin kan, terus Hanifa selebrasinya udah sujud terus kasih lock buat bapak sama mama. Semoga walaupun ayah nggak ada, tapi yang penting ayah masih support. Banyak banget ya. Nah, sekarang definisi seorang pelatih menurut Hanifa ini seperti apa sih Pak Devi? Pak Devi tuh kayak sosok ayah yang baru buat Hanifa. Pokoknya dari SSB itu kan biasanya orang tuh bayar. Nah Hanifa tuh cuman Hanifa yang nggak bayar. Kalau mau bayar nggak boleh. Terus Pak Devi suka bilang kalau ada apa-apa bilang aja. Kalau butuh apa-apa bilang. Sampai waktu patah tuh yang urusin, yang biayain semua tuh Pak Devi. Jadi Hanifa tuh awalnya dari nggak bisa main bola, di sini besar di Siliwangi sama Pak Devi. Karena bapak dulu kan yang bikin SSB ini tahun 1999 sama Pak Devi, Pak Erwin, Pak Yudi, Pak Agus dan yang lainnya. Jadi kayak udah kayak bapak sendiri. Hanifa juga kalau misalnya ke rumahnya gitu kayak udah ke ayah sendiri. Targetnya kalau buat sekarang tuh pengen timnas lagi karena usia kan masih muda. Tapi kalau buat ntar kalau nargetin sih 25 tahun ke atas tuh udah nggak akan main bola, tapi pengen tetap ada di tim. Misalnya bisa jadi di medis atau di pelatih kalau emang bisa. Kalau harus pilih idola, siapa sih jadi idola sekarang? Kak Maulina Noviliani. Siapa Kak Maulina? Dia emang buka pemain kayak liga di luar negeri. Dia orang Indonesia tapi cuman Hanifa tuh cuman lihat video dia itu bikin semangatnya bangkit lagi. Ini aja cewek bisa 16 tahun udah masuk timnas, masa Hanifa nggak bisa? Makasih buat mama, khususnya buat orang tua, buat keluarga udah dukung Hanifa ya, di saat Hanifa down. Terus makasih juga buat teman dekat Hanifa tuh yang nerimain Hanifa walaupun misalnya kalau di sekolah jarang masuk, kalau kerja kelompok sering bolos, tapi mereka welcome. Terus sekolah itu kalau emang sekolah nggak dukung mungkin Hanifa udah dikeluarin apa gimana, tapi sekolah tuh ngedukung banget sampai kalau kayak izin gitu diurusin, terus boleh susulan UAS apa ujian kayak gitu. Apalagi terima kasih banget buat SSB Siliwangi udah ngebesarin Hanifa dari awalnya nggak bisa main bola sampai bisa kayak gini jadi timnas wanita U15. Di Sukabumi itu ketinggalan banget sepak bolanya, kayak mulai fasilitas kayak gitu kurang banget, nggak ada lapangan yang layak buat dipakai. Lapangannya semuanya rata-rata kayak nggak rata bagaimana. Nah kayak gitu kan bisa bikin cedera, apalagi kalau salah mendarat itu bisa kena lutut apa kena ankle. Terus Hanifa nggak minta kayak uang kayak gitu, Hanifa cuma pengen dikasih piagam gitu, soalnya kan piagam lebih berharga dari semuanya gitu. Piagam penghargaan gitu dari KONI atau ASKAB. Jadi bisa pas pulang dari timnas aja janjinya tuh mau ngasih penghargaan, tapi sampai sekarang belum dipanggil sama sekali. Harapannya sih ASKAB kayak gitu tuh harusnya lebih sering ngadain event-event turnamen. Bukan cuman turnamen laki-laki tapi adain juga turnamen perempuan, soalnya sekarang udah mulai banyak kan bibit-bibit kayak gitu. Kalau bibit-bibit gitu nggak ada wadahnya, itu nggak akan maksimal gitu. Dia punya kemampuan tapi nggak ada wadahnya, itu mau gimana? Pasti mereka juga ada yang misalnya mimpinya sama kayak Hanifa gitu ya di timnas, tapi ini terbatas banget gini, nggak ada turnamen. Kalau dulu Hanifa mending masih bisa ikut turnamen sama laki-laki, masih sering gitu ya 3 bulan sekali ada turnamen. Tapi sekarang udah jarang banget, paling setahun 2 kali atau 3 kali. Buat teman-teman yang punya mimpi kayak Hanifa, jangan nyerah, jangan putus asa karena fasilitas di sekitarnya yang tidak memadai.
sesungguhnya tuh kalau semua mimpi akan tercapai kalau kalian berani buat ngejarnya, berani buat gagal, berani buat salah. Kalau nggak gagal, nggak salah, nggak akan sukses. Pokoknya jangan takut sama gagal. Udah, semangat terus pokoknya. Hanifah, kamu tuh emang nggak punya ayah ya, hanya mama sebelah gitu kan. Tapi insya Allah bilang, kamu yakin? Kata ibu tuh yakin kamu pasti bisa sekarang itu. Jadi jangan patah semangat, jangan belum apa-apa udah down gitu ya. Jangan sombong aja itu, karena kesombongan awal kehancuran. Ya, tetap tidak ada bekas pelatih, bekas orang tua atau bekas guru. Ya, siapapun tanpa Hanifah bisa menjadi seorang pemain yang baik itu pasti ada yang membesarkannya, orang tuanya, dukungan dari pelatihnya, lingkungan sekolahnya, dan pemerintah setempat, dukungan pemerintah setempat.